Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Google Form. Nah, jadi kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas sedikit di Zoom hari ini. Jadi untuk Google Form, nah intermezzo dulu ya. Kenapa kita butuh yang namanya Google Form? Jadi ya pada saat ini kan kita menjelang dengan kegiatan 17 Agustus ya. Kegiatan 17 Agustus ini juga membutuhkan alat wadah untuk membuat, mengumpulkan, menghimpunkan data-data seperti informasi siswa, informasi nanti per kelas siapa aja yang lomba dan lain-lain. Dan juga karena mendekati alkemis ya, sehingga kita butuh Google Form ini untuk ya pendaftaran alkemis, pendaftaran sekolah-sekolah untuk lomba di alkemis dan lain-lain lah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajarnya basic Google Form-nya dulu. Jadi saya sudah catat 6 basic Google Form. Nah, kita mulai saja ya. Mulai membuat Google Form. Mulai mempelajari basic Google Form. Nah, bagi yang lupa di mana itu Google Form. Nah, cara membukanya gimana? Ketik drive saya, lalu lainnya, lalu Google Formulir. Nah, ini akan memproses. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Nah, ada 6 pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah letak Google Form di Google Drive. Nah, ini sudah saya jelaskan. Kalau mau buka Google Form itu di mana? Nih, klik Drive saya, lainnya Google Formulir. Lalu selanjutnya, bagaimana cara menambahkan pertanyaan dan bagian di form? Pertanyaan itu seperti ini nih, ini kolom seperti ini. Caranya seperti apa sih? Caranya adalah nih, ada di kanan. Di kanan ini kan ada semacam toolbar ya. Nah, ini ada di sini saya hitung 6 toolbar. Nah, kalian tekan tombol ini. Tambahkan pertanyaan. Nah, ada deh pertanyaannya nih. Pertanyaan kedua. Lalu lanjut lagi pertanyaan ketiga. Lalu lanjut lagi pertanyaan keempat. Lalu lanjut lagi dan seterusnya. Lalu untuk bagian itu seperti ini nih. Ya, bagian ya, sebenarnya agak susah menjelaskan bagian itu seperti apa. Langsung saja kita contohkan ya. Nah, ini adalah tambahkan bagian. Misalkan di sini ya, kita isi dulu deh contoh. Di sini kita isi nama lengkap. Terus di sini itu kelas. Ini kita hapus. Nih, hapusnya seperti ini. Nah, ini kan ada tong sampah. Kalian tekan icon tong sampah ini untuk menghapus pertanyaan yang tidak jadi atau tidak diperlukan. Nah, menambahkan bagian itu seperti ini. Nih, tambahkan bagian. Nah, nanti akan muncul bagian 1, bagian 2. Apa fungsi dari bagian ini? Fungsi bagian adalah untuk memisahkan bagian 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan seterusnya. Misalkan ini kan nama lengkap kelas. Misalkan ini adalah kuis ya. Misalkan ini adalah kuis. Form ini kalian tidak mau dibuka sampai waktu yang ditentukan. Misalkan ujian jam 8. Nah, tapi pada sebelum jam 8 kalian sudah menyebarkan link dari form ini. Nah, tapi tidak mau siswa untuk melihat pertanyaannya. Nah, itulah fungsinya. Nanti kalau maaf tadi agak kepotong. Jadi fungsinya adalah
untuk ini. Oke, fungsinya adalah untuk ya tadi bagian itu memisahkan bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Nah, jadi misalkan ada kuis dan kalian tidak mau pertanyaannya itu dilihat, tapi mau linknya sudah dibagikan. Nah, maka caranya adalah klik ini, dibagi menjadi beberapa bagian, lalu di halaman awal ini ditambahkan token. Ya, nanti kita token akan pelajari lagi. Nah, sehingga kalau tidak mengisi token sesuai dengan token yang benar, maka tidak bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Ya. Nah, lalu kita checklist dulu. Letak Google Form di Google Drive sudah. Cara menambah pertanyaan dan bagian di form sudah. Selanjutnya kita akan pelajari pilihan jawaban-jawaban di form. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ini. Kita ke pertanyaan. Klik salah satu pertanyaan. Di sini kan ada pertanyaan. Ya, ini pertanyaannya. Lalu di sini ada jawabannya. Nah, di dalam Google Form ini ada beberapa cara untuk menjawabnya. Nah, apa aja jawabannya sih, jenis jawabannya. Nah, kita klik ini ya, Nah, di sini ada pilihan jawabannya. Ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada drop down, ada upload file, skala linear, kisi pilihan ganda, petak kotak centang. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jawaban singkat. Nah, jawaban singkat ini adalah yang umum juga digunakan dalam pembuatan Google Form. Nah, ini teks jawaban singkat ya. Teks jawaban singkat ini cocok untuk digunakan untuk jawaban yang seperti nama, kelas dan lain-lain ya. Lalu untuk di sini bawahnya lagi ada paragraf. Nah, apa sih perbedaannya paragraf dengan jawaban singkat? Nah, jadi kalau misalkan kalian menulis suatu jawaban yang panjang di jawaban yang singkat di pertanyaan yang format jawabannya itu jawaban singkat. Nah, maka jawabannya itu akan ke kanan ya. Akan melanjutkan ke kanan. Oke, kita coba praktek aja deh. Ini adalah jawaban singkat. Ini adalah jawaban paragraf. Format jawaban paragraf. Kalau jawaban singkat, lalu kalian menulis jawaban yang panjang, maaf ya. Nah, ini maka terus ke kanan dan nggak bisa di enter. Sedangkan kalau maksudnya kalau format jawaban paragraf itu bisa di enter ya. Bisa di enter. Ini sorry ya, nggak bisa di enter karena keyboardnya rusak. Ya, pokoknya bisa ya. Ini kan juga sudah dijelaskan di Zoom tadi ya. Oke. Lalu selanjutnya ada format jawaban pilihan ganda. Ya, ini pilihan ganda sudah umum ya sebenarnya dalam penggunaan Google Form, dan orang awam pun yang baru menggunakan Google Form ini ya sudah cukup awam, sudah cukup tahu tentang format jawaban pilihan ganda ya. Ya, misalkan ini jawabannya A, lalu ada jawabannya B, C, D ya, dan lain-lain. Lalu ada lagi format jawaban kotak centang. Nah, format jawaban ini cocok digunakan untuk untuk pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu. Misalkan ini contoh pertanyaan. Contoh pertanyaannya, berapa aplikasi
di Google. Berapa aplikasi yang dibuat ya pokoknya pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu lah. Susah banget kayaknya nyari pertanyaan ya. Oke, kita lanjut ya ke format jawaban selanjutnya. Ada format jawaban drop down. Nah, drop down ini gimana ya menjelaskan ya? Coba kita langsung pratinjau aja deh. Nah, ini pertanyaannya nggak ada, sebentar. Nah, ini adalah format jawabannya. Nih, format jawaban yang ini. Nah, dalam format jawaban drop down itu kita disuruh memilih salah satu dari data yang disediakan oleh kita. Kita menyediakan data jawaban A, B, C, D. Pilihan A, B, C, D. Nah, di sini kita disuruh memilih mana jawaban yang paling benar, mana pilihan yang sesuai dengan kita. Maksudnya yang kita pilih A ya misalkan. Nah, itu gimana caranya? Cara menjawab dalam format jawaban drop down. Nah, lanjut. Format jawaban upload file. Nah, kalau ini cocok untuk pertanyaan yang mengharuskan pengisi form untuk mengupload file seperti gambar, video, Word ya, dan lain-lain. Nah, kita coba tekan upload file. Nah, di sini lanjutkan aja, udah lanjutkan. Oke. Nah, lanjut, ini memuat. Nah, ini terserah pertanyaannya apa, yang penting berhubungan dengan mengupload file ini. Nah, ini kan ada settingnya nih, ada setting lagi. Di sini ada tulisan jumlah maksimum file, ada izinkan hanya jenis file tertentu, ada ukuran file maksimal. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, ya. Lalu selanjutnya adalah skala linear. Kalau skala linear ini cocok digunakan untuk survei ya. Misalkan dari skala 1 sampai 5, seberapakah senang Anda? Misalkan begitu. Dari 1 sampai 5. Nah, terus 1 itu apa kita jabarkan? 1 itu tidak bahagia. Kalau 5 sangat bahagia gitu. Nah, ini contoh ya. Coba kita pratinjau. Nih. Nah, ini typo. Dari skala 1 sampai 5, seberapakah senang Anda? Misalkan saya saat ini sangat bahagia, maka isinya 5. Ya, gitu. Oke, kita lanjut ke format jawaban selanjutnya. Selanjutnya ada format jawaban kisi pilihan ganda. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini. Ini baris 1, ini kolom 1. Mungkin ini sulit dijelaskan, mungkin kita langsung praktek aja. Saya isi dulu. Oke, kita coba pratinjau. Nah, begini ya. Oh, salah pertanyaannya.
Misalkan pertanyaannya acak aja dah, udah gitu. Tinjau. Lengkap. Nah, ini maksud dari gambaran dari format jawaban kisi pilihan ganda. Jadi baris itu, kalau baris itu seberapa banyak baris yang kita mau. Ini baris ke 1, 2, 3, 4 ya. Baris 1, 2, 3, 4. Kalau kolom adalah seberapa banyak kolom ini nih. Ini. Kolom 1 SSE. Jadi kalau mudahnya gini, baris itu adalah vertikal ke bawah, urutannya ke bawah. Sedangkan kalau kolom itu urutannya horizontal ke samping. Ya. Begitulah secara mudah mengingatnya. Nah, kisi pilihan ganda ini cocok untuk digunakan dalam pertanyaan yang cuman minta jawabannya, ya. Misalkan baris ke 1 jawabannya A, B, C atau D. Terus kalau nomor 2 jawabannya A, B, C atau D. Ya, gitulah seterusnya. Jadi cocok untuk pertanyaan yang jenis jawaban yang hanya memerlukan jawaban. Pertanyaan yang hanya memerlukan jawaban, sorry. Ya. Oke, kita leave. Lalu selanjutnya ada yang terakhir, petak kota centang. Nah, ini formatnya sama ya. Hampir sama kayak kisi pilihan ganda, tetapi jawabannya bisa 2 ya. Nih. Ya. Jadi sama. Format petak kota centang itu digunakan untuk jawaban yang hanya memerlukan jawaban kayak cepat gini lah. Nah, tapi jawabannya bisa 2, nggak kayak kisi pilihan ganda, jawabannya bisa 2 ini. Leave, oke. Nah, ini udah selesai sih sebenarnya untuk format jawaban sebenarnya sampai sini doang. Nah, ini beda lagi ya, nanti tidak dijelaskan. Karena menurut saya untuk format jawaban ini saja sih. Kalau ini bukan untuk jawaban. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pilihan wajib diisi pada form. Ya, wajib diisi atau perlu satu tanggapan di setiap baris. Nah, apa maksud dari wajib diisi ini? Jadi singkatnya adalah wajib diisi ini adalah ya sesuai namanya, sebuah pertanyaan yang wajib fardu ain untuk kita isi. Jadi kalau tidak diisi, tidak bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya, ya. Itu penjelasan singkatnya. Dan memang penjelasannya sampai situ doang. Lalu, misal ini sudah rampung, formnya sudah rampung. Saya mau nge-share, tapi nggak tahu caranya gimana. Cara share-nya adalah nih. Ini kan ada tombol kirim nih. Kirim. Nah, saya sarankan dan memang biasanya seseorang itu seringnya membagikan form dalam bentuk tautan atau link. Nah, ini kan linknya terlalu panjang ya, terlalu panjang kayaknya ya. Nah, di sini kita tekan yang ini, perpendek URL. Nah, jadinya URL-nya pendek, tidak terlalu panjang. Ini juga cukup memudahkan ya. Nah, lalu kita ngapain? Kita tinggal salin. Lalu kita buka di sini, kita share ya. Pokoknya kita share ke platform mana lah, Google Classroom, WA. Nah, kalau dibuka ya begini ya. Seperti tampilan yang sudah kita buat. Lalu yang terakhir ya,
pelajaran terakhir pada hari ini adalah untuk memperhatinjau ya. Sepertinya sih kalau memperhatikan pasti sudah tahu sih. Memperhatikan video ini pasti sudah tahu. Nah, di sini kan ada nih tombol yang berbentuk kayak mata. Tulisannya perhatinjau. Nah, ini fungsi perhatinjau itu ya namanya juga perhatinjau ya untuk peninjauan awal untuk melihat bagaimana bentuk form kita saat dibagikan kepada orang lain. Nah, mungkin pada video pertama penjelasannya sampai situ saja. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.